Singkat. Yang adil lah dong, yang adil. Tadi kan di sini. Enggak, lu banyak banget. Bantu banget jadinya. Tiara sama Andi mainnya. Bisa nanti masih bisa. Pegang ya. Ikut ya. Terus kalau yang nggak Oke, kita mulai ya. Satu. Oke. aku Siku. Siku. Saku. Siku. sika Si. Siku. Sikat.
Yang sering langsung ke Ihsan. Oh, suka lupa ketukar nama mau Fahmi ya Fahmi. Maaf ya Fahmi. Fahri, Ihsan, yang laki-laki, untuk yang perempuannya ibu minta Aisyah. Aisyah Sofia. Aisyah kan ada dua nih. Aisyah Hidayat masuk nggak? Masuk kan? Ya Aisyah Hidayat sama sama Marsha, ayo. Gue nggak tahu sumpah dah. Gue kan baru kenal Ayo, ayo nak. Tolong didengarkan. Oke teman-teman, jadi kalau dari saya sendiri review materi pernikahan ini yang saya dapat itu yang saya ingat, nikah itu artinya adalah ikatan hubungan gitu. Jadi kayak pernikahan itu adalah ketika dua orang ya, perempuan dan laki-laki itu menikah gitu, menghubungkan keluarga. Nah, yang saya tahu tuh rukun nikah itu ada kayak misalkan ada saksi, kemudian ada rukun nikah. Rukun nikah itu ada saksi, kemudian ada ijab kabul, kemudian ada banyak banget. Ada calon mempelai, pria, wanita, kemudian ada mahar juga ya. Mahar masuk, kemudian habis itu sama apa lagi ya banyak deh. Terus ada macam-macam nikah tuh banyak yang diharamkan, contohnya kayak nikah beda agama, kemudian nikah kontrak, kemudian diharamkan nikah sesama jenis, sama nikah yang kayak berhubungan keluarga, yang ada hubungan darah satu keluarga gitu. Terus apa lagi ya? Banyak lagi sih. Saya ingat dulu. Kemudian ada kayak nikah itu ada yang hukumnya wajib itu kalau misalkan seseorang itu dia tidak bisa menahan hasrat dan juga sudah memenuhi syarat untuk menikah, jadi dia hukumnya wajib. Kemudian ada yang hukumnya sunnah, yaitu ketika seseorang itu dia masih bisa menahan hasrat tapi juga sudah mencukupi ketentuan untuk menikah, itu sunnah. Nah kemudian ada juga yang nikahnya itu dia haram karena mungkin ya tadi kayak nikahnya itu yang nikah beda agama, nikah kontrak, ataupun dia belum memiliki ketentuan untuk menikah. Nah, siapa lagi ya? Itu aja. Nah, itu sekian review materi pernikahan dari saya. Selanjutnya, Ari. Kalau terkait sama wajib, sunnah, haram itu bukan syarat nikah. Itu masuknya ke hukum. Ya. Kalau syarat nikah itu, kami syarat nikah. Fahri. Aduh, Fahmi, ganti nama aja deh. Saya minta nama Ahmad aja deh. Ahmad silakan. Syarat nikah itu yang pertama itu harus punya maharnya. Mahar apa? Ada ijab kabul. Itu bagian dari rukun. Kalau syarat itu contohnya dia beragama Islam, terus Kalau Islam berbalik, Islam. Ada 10 kan pakai kaki. Kawin dulu nikah. Pernikahan sendiri kamu Hukumnya itu pernikahan ada 5. Yang pertama itu wajib. Wajib itu berarti sudah mencukupi secara finansial tapi bisa menahan hasrat nafsunya, jadi disarankan untuk wajib nikah. Nah kalau sunnah itu habis itu kalau mahru itu kalau saya ada 5 itu wajib, sunnah, mahru, rubah sama haram. Terus selain itu ada lagi ke terkait pengertian pernikahan mungkin Model pernikahan itu perjanjian atau ikatan antar lawan jenis untuk mengerjakan sunnah yang dianjurkan oleh
Silakan kepada pesertanya. Nah, bisa dilihat apa yang kamu sudah pahami. Tolong didengarkan dulu ya. Tolong didengarkan. Pernikahan tanpa wali, menikah dengan keadaan ihram, terus pernikahan mu'alaf yang tidak ada maharnya, yang ada maharnya, udah. Selain itu ada lagi Hukum nikah, hukum nikah apa? wajib, Ayo, hukum nikah ada berapa? 7. Hukum nikah beda kalau nikah tuh harus ada apa gitu deh. Ya, berarti suami istri itu disebut apa? Selain nikah. perempuan, Terus, laki, nah, terus, wali, wali, terus, Saksi. saksi, terus, apa sih itu namanya? Kawin surat. Hanya 5 aja ya untuk hukum nikah. Oke, ada lagi? Oke, silakan kembali. Rukun nikahnya itu ada 2 calon mempelai, satu wali, terus saksi, ijab kabul sama saksi. Ya, terus habis itu ada berbagai kriteria pasangan yang sebenarnya harus dinikahi, yaitu dan dilihat dari agamanya, hartanya, lalu ibadah dari agama. Wali nikah itu dari mana? Dari laki-laki atau perempuan? Wali nikah laki-laki. Oke, karena Perempuan. Iya, perempuan. Kalau laki-laki nggak ada walinya ya. Oke, silakan duduk ke tempat duduk. Oke, makasih Desi. Kita bahas lagi. Ini ya. Yes. Oke, kita bahas lagi. Jadi rukun nikah. Rizky, ya Allah. Semuanya Bu, semuanya Bu, Rizky. Dia di mana? Duduknya di depan. Sini ya. Ayo, dulu, Bu. Ayo. Rizky sama siapa tadi? Ada calon mempelai laki-laki. Yang kedua calon mempelai perempuan. Wali. 2 orang Dua saksi, orang saksi sama ijab kabul. udah gitu aja ya. Jadi kalau mahar itu bukan masuk ke rukun nikah ya. Nah terus syarat, nah ini mengenai syarat nikah ya, di sini ada beragama Islam atau tidak sedang dalam keadaan ihram ya, berdasarkan keinginan sendiri, bukan paksaan, memiliki identitas yang jelas, lalu tidak sedang dalam keadaan ihram. Udah ini. Nah, untuk syarat wali, wali ini berdasarkan keinginannya sendiri, orang yang merdeka, laki-laki dewasa, ya, tidak disifati dengan kefasikan dan tidak mengalami gangguan akal, baik itu karena tua, pikun ataupun karena gila, ya, tidak bodoh dan tidak dalam kondisi ihram. Lalu kalau untuk saksi itu adalah orang yang ditunjuk ya sebagai saksi oleh wali nikah. Tapi dia tidak bisa merangkap ya, kalau misalkan dia menjadi saksi ya udah sebagai saksi aja, tidak bisa merangkap sebagai wali gitu. Lalu menggunakan kata-kata zawajtuka atau ankahtuka ya, maksudnya itu adalah kalimat yang menyatakan saya menikahkan ya, misalkan putri saya dengan nama siapa, binti siapa gitu ya, kepada fulan binti fulan ya, itu namanya kalimat zawajtuka atau ankahtuka ya. Lalu terbentuk dari keduanya maupun terjemahan dari bahasa lain. Seperti itu ya, ini untuk syarat pernikahan. Nah,
teman-teman, tujuan pernikahan yang paling teman-teman ketahui itu kan adalah sakinah, Mawaddah warahmah. sebagaimana Allah telah berfirman, seseorang berpasang-pasangan agar mereka memiliki rasa tentram, ya. Berpasang-pasangan itu kan maksudnya adalah laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau misalkan kita melihat dari skop lainnya, ya, hewan pun juga dia berpasang-pasangan kan. Ya, maksudnya mereka pun juga memiliki pasangan sesama jenisnya mereka. Ya, untuk apa? Agar mereka merasakan ketentraman, ya. Tetapi dalam konteks ini di Quran surat Al-Rum ayat 21, ketentraman itu merupakan bagian daripada hal yang kita dapatkan ketika kita menikah, ya. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Janiah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana ketika teman-teman orang yang menikah mengucapkan ijab kabul. Nah, ijab kabul itu kan merupakan hal yang mengikat, ya, antara laki-laki dan juga perempuan. Tadinya dia bukan mahram menjadi seorang mahram, ya. Nah, ikatan tersebut adalah misakon
yang menimbulkan mudarat atau keburukan ya, atau kehancuran ya, atau hal-hal yang buruk ya. Maka daripada itu, ketika memang rumah tangga itu tidak bisa tidak bisa dipertahankan lagi dengan tali ikatan pernikahan, maka talak diperbolehkan, yaitu rujuk ya. Rujuk itu berarti kembali ya, kembali ikatan suami dan istri ya. Itu adalah rujuk. Jadi kalau rujuk, ketika seorang suami itu sudah mentalak istrinya, maka dia dapat merujuk kembali. Tapi itu ada tata caranya ya teman-teman. Nanti kita akan pelajari di slide berikutnya. Ini ada rukun talak. Yang pertama yang menjatuhkan adalah suami dengan syarat sudah balik berakal dan atas kehendak sendiri. Yang jatuhi talak adalah istri yang sah, dan ada sigot atau ucapan talak baik dengan kata-kata yang jelas maupun sindiran, tetapi diputuskan melalui pengadilan sesuai undang-undang perkawinan. Nah, jadi kalau di Indonesia kan memang ada ada lembaga yang memang dia khusus untuk menangani terkait dengan persoalan rumah tangga ya. Contohnya adalah talak ini. Jadi semisal ada seorang pasangan yang dia menggugat talak kepada istrinya ya, maka itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh lembaga atau pimpinan yang berwenang ya. Nah, ini ada dalil tentang talak, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Ibu langsung bacakan saja artinya ya. Talak yang dapat dirujuk itu adalah dua kali. Berarti kalau sudah talak 3 bisa dirujuk atau enggak? Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan, menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali suatu mahar yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami istri khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batasan-batasan tertentu Allah, batasan-batasan ketentuan Allah. Nah, lalu ini juga ada beberapa dalil lain, yaitu Quran surat Al-Talaq ayat 1 dan juga ayat 2. Nah, Ibu langsung lanjut dulu ya. Ini adalah ungkapan talak ya. Jadi ungkapan talak itu tadi seperti yang disebutkan oleh ungkapan talak itu ada yang secara sindiran, ada juga yang secara jelas gitu ya. Nah, kalau misalkan secara jelas itu maksudnya adalah maknanya memang dia merujuk kepada talak ya, atau ungkapan talak. Ini contohnya adalah saya talak kamu atau kamu saya talak ya. Nah, kalau status istrinya masih sah ya. Kalau talak raj'i, status istrinya itu masih lalu boleh merujuk pada istri yang telah ditalaknya selama masih masa iddah. Nah, kalau talak lain tidak bisa kembali ya. Lalu di sini ada talak lain sugro, tidak bisa kembali kecuali talak lain sugro tidak bisa kembali kecuali
Ridho menikah dengan si A, ya kan? Ridho mentalak 3 istrinya, ya. Nah, kemudian istrinya ini menikah lagi nih, sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Tetapi ternyata laki-laki yang dia nikahi ini merupakan orang suruhannya Ridho. Maksudnya orang suruhannya Ridho adalah kamu nikah nih sama si mantan istri saya, biar saya bisa rujuk lagi sama istri saya. Itu boleh atau tidak? Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang seseorang yang menjadi perantara atau membantu dalam hal rujuknya seseorang dalam talak 3, dalam artian dia menikahi seseorang karena memang dia ingin membantu orang ini itu kembali lagi ke pasangannya dia yang semula. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya, maka dari itu teman-teman perlu kita sadari bersama-sama bahwasanya kata talak itu, makanya kenapa Allah benci, karena kata talak itu ketika sudah diucapkan oleh seorang suami maka bisa jadi pemecah atau pemutus hubungan suami istri, walaupun dia dalam kondisi sedang amarahnya memuncak ataupun bagaimana ya. Tapi ketika dia sudah mengucapkan lafaz talak atau kalimat talak, ya maka itu bisa menjadi hal bumerang yang dilakukan ya seorang suami terhadap istrinya. Nah, maka dari itu mengapa Allah membenci yang namanya talak. Kecuali kalau misalkan ini di dalam pernikahan itu bukan hanya peran suami dan istri saja untuk menghadapi yang namanya talak atau untuk menghadapi yang namanya problematika. Jadi ketika seseorang itu sudah menikah, sudah berumah tangga, pasti ada kan ya yang namanya problematika pernikahan, itu pasti ada. Sehingga ada peran orang ketiga, yaitu pihak keluarga, yang mana pihak keluarga ini berfungsi sebagai atau dapat membantu sebagai mediator. Ya, maksudnya mediator itu adalah ketika seseorang pasangan dia sudah mumet-mumetnya dengan problem di rumah tangganya, gitu ya. Terus dia udah di penghujung tadi, maksudnya tuh kayaknya gue mau mengakhiri aja nih, gitu kan, mau mengakhiri aja nih pernikahan gue, gitu ya. Dan begitu ya. Nah, peran keluarga itu adalah bagaimana menjadi mediator bagi pasangan ini untuk menunjukkan hasil daripada yang terbaik. Maksudnya sekaligus mencegah terjadinya talak. Dengan apa? Yaitu tadi ya, dengan diberikan penguatan, nasihat, musyawarah, berdiskusi, gitu ya, untuk memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh pasangan. Ya, jadi betapa beratnya seseorang yang sudah menikah ya. Jadi bukan, dan bagaimana pernikahan itu bukan hanya atas dasar cinta-cintaan aja, ya, bukan atas dasar suka sama suka saja, tapi lebih kompleks daripada itu. Pernikahan itu bukan hanya menghubungkan atau menggabungkan dua orang. Yes sir. Yes sir. Pernikahan itu bukan Ayah, Kapten. sampai di mana tadi? Lupa, maaf. Lebih kompleks. Ya, lebih kompleks daripada Bukan yang apa, kita bayangkan gitu ya. Maksudnya
Bagi yang memberatkan, ibu minta untuk mempelajari terlebih dahulu terkait dengan perannya masing-masing. Misalkan jadi pemulung ya, jadi pemulung tuh ngapain aja sih, ya kan? Teman-teman coba cari tahu wali. Terus wali itu perannya bagaimana tuh ketika ijab kabul apa? Lalu mempelai laki-laki, terutama mempelai laki-laki sih ya, karena kalau mempelai perempuan kan ijab kabul biasanya mereka dari ya. Itu tunggu nanti informasinya Kak Laura aja ya. Kalau memang dia Apa yang bilang? Jangan Laisa, Bu. Tolong diperhatikan. Ibu minta ini PPT-nya sudah dikirimkan di WhatsApp. Sudah? Ya. Coba nanti dicek lagi. Ibu minta tolong untuk teman-teman membuat tugas. Ya. Tugas di rumah. Teman-teman silakan nanti menganalisis film tentang Talak 3. Judulnya Talak 3. Wow. Filmnya Bila ya? Filmnya Talak 3. Talaknya termasuk talak 3 kan? Terus yang menjadi problemnya itu apa? Nah, lalu hal apa yang hal apa yang harus disikapi dalam problem yang terdapat di dalam film tersebut. Kalau misalkan teman-teman nggak mau nonton filmnya, cukup baca sinopsisnya aja. Ya, misalkan itu talak 3. Lu kalau misalkan dia mau rujuk, caranya bagaimana? Gitu ya. Caranya seperti apa? Dibuat dalam bentuk narasi aja ibu minta. Yes, sir. Narasi uraian ya. Besok berarti sudah kamu. Wah. Besok, Bu. Ya. Oh my god. Kami kan masih ada pelajaran besok. Besok ulangan biologi, Bu. Kan ulangannya biologi. Nah, Iya. jadi masih Jadi sebagai itu, Bu. Ya, Bu. Ini minggu depan. kalau gitu ya sudah, kalau penelitian ibu minta teman-teman meresum ya. Ibu minta tolong teman-teman untuk meresum materi tentang pernikahan dan juga talak rujuk. Ibu tulisnya masing-masing. Gak keberatan kan? Tentang ini kan? Gak keberatan kan? Gak. Nah itu aja ibu minta. Berarti yang skill analisis apa namanya film nggak. Gak usah, nggak jadi.